Bagi kita yang ingin dicintai Allah, mari kita renungkan satu kisah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ada seorang ahli ibadah bernama Abu Hisham. Abu Hisham ini orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat-sholat sunnah, berpuasa, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan yang paling utama, dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, satu malam ketika dia hendak berwudu, tiba-tiba ada orang yang berdiri di depannya. Abu Hisham bertanya, "Engkau ini siapa?" Orang itu berkata, "Aku adalah malaikat." Dilihatnya malaikat itu membawa buku besar. Abu Hisham bertanya, "Itu buku apa yang kau bawa?" Malaikat berkata, "Ini buku berisikan nama-nama orang yang dicintai oleh Allah." Nah, dalam hati Abu Hisham, kebetulan nih. Coba kau lihat di dalam buku itu, adakah terdapat namaku? Lalu kemudian malaikat itu membuka buku tersebut, diperiksa dari awal lembar pertama, halaman pertama sampai halaman terakhir. Ternyata tidak terdapat nama Abu Hisham di situ. Kata Abu Hisham, "Coba dicek lagi." Dicek lagi, dilihat dari halaman pertama, nama-nama yang terdapat di halaman pertama sampai di lembar terakhir, tidak terdapat nama Abu Hisham. Abu Hisham pun lemah lunglai. Dia berkata, "Tidak berguna selama ini aku beribadah, mendekatkan diriku kepada Allah, mengharapkan cintanya Allah, tapi ternyata namaku tidak terdapat di dalam buku itu." Malaikat berkata, "Wahai Abu Hisham, aku tahu susah payahnya engkau bangun malam melawan hawa nafsu, memaksakan diri, menahan rasa kantuk untuk melaksanakan ibadat pada malam hari. Tapi Allah melarang aku menulis namamu di dalam buku ini." Abu Hisham bertanya, "Kenapa Allah melarangmu menulis namaku di dalam buku itu?" Kata malaikat, "Wahai Abu Hisham, bagaimana bisa kau dikatakan mencintai Allah, tapi kau tidak mencintai makhluknya? Bagaimana bisa dikatakan kau mencintai Allah, padahal kau tidak mencintai makhluknya? Kau beribadah, rajin kau beribadah, tapi kau tidak peduli di kanan kirimu ada orang sakit, kau tidak menjenguknya. Ada orang meninggal, kau tidak melayatnya. Ada orang yang membutuhkan pertolonganmu, tapi kau tidak mau menolongnya. Mungkin ada anak yatim, ada orang miskin, tapi kau tidak pernah memikirkannya.
Bagaimana bisa dikatakan kau mencintai Allah sedangkan kau tidak mencintai makhluknya? Nah, ini pelajaran buat kita ya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencintai makhluknya. Kita diundang, datang. Ya. Ada kegiatan kemasyarakatan, diajak gotong royong, datang. Jangan kita apatis, tidak peduli dengan apa yang terjadi di kanan kiri kita. Kita ibadah saja. Kita anggap itu adalah sikap yang terbaik. Padahal Allah tidak menginginkan kita seperti itu. Kita diminta untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bagus hubungan terhadap Allah, bagus hubungannya terhadap sesama manusia. Ada seorang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dipenuhi ibadah sunnah. Tapi lidahnya suka menyakiti perasaan orang lain." Kata Rasulullah, perempuan itu di dalam neraka. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Takwa itu bahasa Arab, berasal dari kata wako, yaki, wikoyah, artinya adalah memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Orang yang memelihara hubungan terhadap Allah tapi tidak memelihara hubungan terhadap sesama manusia, dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Atau sebaliknya, bagus hubungannya terhadap sesama manusia tapi rusak hubungannya terhadap Allah. Orang itu tidak juga tergolong orang yang bertakwa. Jadi mari kita baguskan hubungan terhadap Allah, walaupun hanya dengan sholat 5 waktu saja, dan hubungan terhadap sesama manusia. Apabila ini dapat dipelihara keduanya, maka kita tergolong orang yang bertakwa. Dan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nuris min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa.